salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Gustina Pelitarati dengan NIM 18006024, berperan sebagai moderator dan juga penyaji. Kemudian teman saya yang bernama Husnatul Martia dengan NIM 18006026 yang berperan sebagai penyaji. Nah, kelompok kami akan membahas tentang konsep diferensiasi sosial dan deviasi sosial. Diferensiasi sosial akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Husnatul Martia. Baik, di sini saya akan membawakan materi yang pertama yaitu mengenai diferensiasi sosial. Nah, pengertian dari diferensiasi sosial yang pertama menurut Fardian pada tahun 2012, diferensiasi sosial adalah proses penempatan orang-orang dalam berbagai kategori sosial yang berbeda yang didasarkan pada perbedaan-perbedaan yang diciptakan secara sosial. Sedangkan menurut Surjono Sukanto pada tahun 2012, diferensiasi sosial adalah variasi pekerjaan dan kekuasaan kelompok dalam masyarakat yang dikaitkan dengan interaksi atau akibat umum dari proses interaksi sosial yang lain. Yang kedua yaitu wujud diferensiasi sosial. Menurut Susfi tahun 2016 ada 4 macam wujud dari diferensiasi sosial ini. Yang pertama yaitu diferensiasi ras. Nah, menurut Horton dan Han, ras adalah suatu kelompok manusia yang agak berbeda dengan kelompok-kelompok lainnya. Selain dalam segi ciri-ciri fisik bawaan, dalam banyak hal juga ditentukan oleh pengertian yang digunakan oleh masyarakat. Nah, ciri-ciri dari diferensiasi sosial ini berupa warna mata, warna kulit, bentuk wajah, warna rambut, bentuk kepala, dan prinsip evolusi rasial. Yang kedua yaitu mengenai diferensiasi etnik. Nah, suatu kelompok etnik adalah suatu kelompok yang diakui oleh masyarakat dan oleh kelompok etnik itu sendiri sebagai suatu kelompok yang tersendiri. Nah, istilah etnik dengan demikian bukan hanya menyangkut kelompok-kelompok ras, melainkan juga menyangkut kelompok yang lain, yang mana memiliki asal muasal yang sama dan mempunyai kaitan satu dengan yang lain, baik itu dalam segi agama, bahasa, kebangsaan, asal muasal daerah, atau gabungan antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya. Yang ketiga yaitu mengenai diferensiasi agama. Nah, menurut Email, agama adalah suatu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal yang suci. Nah, di Indonesia sendiri pun beberapa agama secara resmi diakui, yaitu agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu. Nah, perbedaan agama di satu sisi memang rawan karena bisa menjadi benih perpecahan. Tetapi sepanjang masing-masing umat saling mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati hak masing-masing umat, niscaya kerukunan dan kestabilan akan tetap bisa terjaga dengan baik. Keempat yaitu mengenai diferensiasi gender. Di dalam masyarakat primitif dan tradisional, perbedaan jenis kelamin merefleksikan perbedaan hak dan kewajiban, di mana kedudukan kaum wanita dalam banyak hal ditempatkan lebih rendah daripada kaum pria. Tetapi seiring dengan meningkatnya gerakan emansipasi dan jumlah keterlibatan kaum wanita dalam sektor publik, sedikit banyak telah menyebabkan makin menguatnya tuntutan agar antara wanita dan pria ditempatkan dalam kedudukan yang sejajar. Itulah materi dari saya mengenai diferensiasi sosial. Saya kembalikan kepada moderator. Yang akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama ada pengertian deviasi sosial. Nah, deviasi sosial itu bisa juga disebut dengan perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial. Nah, di sini menurut Miftahur pada tahun 2019, deviasi sosial atau perilaku menyimpang merupakan perilaku yang dilakukan individu atau kelompok yang bertentangan dengan penyimpangan dari norma maupun dari nilai yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Nah, intinya di sini tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang telah diterapkan atau apa yang telah ditetapkan oleh suatu kelompok sosial atau masyarakat tertentu.
Nah, kelompok yang paling rentan dalam proses perilaku menyimpang ini yaitu para remaja, karena masa remaja merupakan masa transisi atau masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik maupun psikisnya. Kemudian, menurut Mapta dan Tola pada tahun 2016, penyimpangan atau deviasi adalah setiap tingkah laku yang tidak memenuhi norma-norma sosial dari suatu kelompok sosial atau dari suatu masyarakat, ataupun kelakuan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diinstitusikan, yaitu ketentuan yang telah disepakati sah dalam suatu sistem sosial. Nah, berarti hampir sama saja dengan apa yang telah dijelaskan atau yang menurut oleh Miftahur tadi, bahwasanya deviasi sosial itu yaitu seseorang yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam suatu kelompok masyarakat atau dalam suatu kelompok sosial tertentu. Itulah deviasi sosial. Nah, kemudian di sini ada ciri-ciri deviasi sosial. Yang pertama yaitu penyimpangan harus dapat didefinisikan. Nah, ketika kita ingin menyebut suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang tersebut menyimpang, maka perilaku yang dilakukan tersebut harus dapat didefinisikan. Nah, maksudnya harus berdasarkan kriteria tertentu dan diketahui penyebabnya. Barulah bisa ia dikatakan dengan penyimpangan perilaku atau deviasi sosial. Nah, yang kedua ada penyimpangan bisa diterima dan bisa juga ditolak. Nah, apa pula maksudnya? Nah, maksudnya yaitu perilaku menyimpang tidak selamanya negatif. Ada kalanya penyimpangan dapat diterima dalam masyarakat. Jadi, tidak semua perilaku menyimpang bersifat negatif. Namun, kadangkala ada perilaku menyimpang itu yang dapat diterima dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin penyimpangan yang tidak terlalu berat, sehingga masih bisa ditoleransi di dalam satu kelompok sosial atau kelompok masyarakat. Nah, yang ketiga, ada penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak. Nah, maksudnya semua orang kan pernah melakukan suatu penyimpangan sosial, tetapi pada batas-batasan tertentu yang sifatnya relatif untuk semua orang. Nah, hampir sama pula dengan yang tadi. Mungkin penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang itu masih dapat dikategorikan masih sedang atau rendah lah, masih bisa diterima di dalam kehidupan bermasyarakat tersebut. Kemudian yang keempat, ciri-ciri deviasi sosial yaitu penyimpangan terhadap budaya nyata ataukah budaya ideal. Nah, budaya ideal merupakan segenap peraturan hukum yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Berarti peraturan yang dibuat oleh masyarakat sendiri maka harus dituruti di dalam suatu kelompok sosial tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri deviasi sosial yang kelima, terdapat norma-norma penghindaran dalam penyimpangan. Nah, norma penghindaran ialah pola perbuatan yang dilakukan oleh orang untuk memenuhi keinginan mereka tanpa harus menentang suatu nilai-nilai tata kelakuan secara terbuka. Berarti secara diam-diam seseorang melakukan penyimpangan atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di dalam suatu kelompok sosial. Nah, ciri-ciri deviasi selanjutnya atau yang keenam, penyimpangan sosial bersifat adaptif atau dapat menyesuaikan. Nah, penyimpangan sosial tidak selamanya menjadi ancaman karena kadang-kadang bisa dianggap sebagai alat pemikiran stabilitas sosial.
Nah, itu tergantung penyimpangan yang dilakukannya ringankah atau beratkah. Jadi penyimpangan sosial itu tidak selamanya menjadi ancaman. Oke, setelah ciri-ciri deviasi sosial tadi, kemudian ada faktor penyebab perilaku menyimpang. Di sini kami mengambil 3 faktor. Yang pertama, sosialisasi subkebudayaan menyimpang, yaitu suatu kebudayaan khusus yang normanya bertentangan dengan norma-norma budaya yang dominan atau pada umumnya. Contohnya saja, ada di suatu daerah ketika seseorang bertamu itu tidak boleh mengucapkan salam atau berjabatan tangan. Namun, di kebudayaan pada umumnya ketika seseorang bertamu ke rumah orang lain itu harus dengan sopan dan santun dan mengucapkan salam. Misalnya seperti itu budaya khususnya atau budaya yang berbeda dari budaya pada umumnya. Kemudian faktor yang kedua yaitu adanya dorongan kebutuhan ekonomi. Nah, seseorang yang ingin hidup serba berkecukupan tanpa harus bekerja keras serta adanya tuntutan ekonomi mendorong seseorang untuk melakukan tindakan penyimpangan. Nah, bisa jadi penyimpangan yang dilakukan di sini yaitu mencuri. Karena seseorang itu ingin hidupnya berkecukupan tetapi tidak mau berusaha atau tanpa melakukan usaha, sehingga seseorang ini didorong untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat atau di dalam sosial. Nah, faktor ketiga yaitu pelampiasan rasa kecewa. Nah, seseorang yang mengalami kekecewaan apabila tidak bisa mengalihkan akan melampiaskan ke hal-hal yang negatif. Maka ia akan berusaha mencari pelarian guna rasa kecewanya tersebut. Nah, contohnya ketika seseorang merasakan kekecewaan yang berat dan tidak bisa mengontrol rasa kekecewaan tersebut, bisa jadi seseorang ini melakukan tindakan menyimpang seperti menyakiti diri sendiri dan bahkan bisa bunuh diri karena rasa kecewa yang tidak dialihkan atau tidak dilampiaskan ke hal-hal yang positif. Oke, selanjutnya di sini ada jenis-jenis penyimpangan sosial atau deviasi sosial. Yang pertama ada penyimpangan seksual. Nah, penyimpangan seksual ini adalah perilaku seksual yang tidak lazim dilakukan. Berarti tidak adanya ikatan yang suci antara seseorang dengan orang lain dan melakukan seksual. Kemudian yang kedua ada pemerkosaan. Nah, pemerkosaan ini adalah tindakan pemaksaan dengan kekerasan pada orang lain untuk melakukan hubungan seksual. Intinya memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual sedangkan orang lain tersebut tidak mau melakukan hubungan seksual tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penyalahgunaan narkotika. Nah, penggunaan narkotika dapat membahayakan dan memunculkan perilaku menyimpang jika tidak sesuai dengan aturan pakainya. Nah, ketika seseorang telah kecanduan dengan narkotika ini karena pemakaiannya tidak sesuai dengan dosis yang telah dianjurkan, maka ini akan dapat memicu seseorang untuk melakukan tindakan menyimpang. Contohnya saja, menyakiti orang lain demi mendapatkan harta orang lain untuk membeli narkotika, misalnya. Kemudian yang keempat ada tawuran. Nah, tawuran menjadi masalah yang serius karena pelaku tawuran cenderung mengabaikan norma-norma yang berlaku atau yang ada di dalam masyarakat. Juga membabi buta serta melibatkan korban yang tidak bersalah.
dan juga merusak apa saja yang ada di sekitarnya. Nah, ini sangat mengganggu sekali tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah jenis-jenis penyimpangan sosial. Nah, dari kelompok kami dapat kami simpulkan bahwa diferensiasi sosial merupakan karakteristik sosial yang membuat individu atau kelompok terpisah dan berbeda satu sama lainnya. Perbedaan ini didasarkan pada beberapa faktor. Yang pertama adanya faktor usia, yang kedua adanya faktor gender, yang ketiga adanya faktor latar belakang etnik. Nah, diferensiasi sosial adalah pengelompokan masyarakat secara horizontal berdasarkan ciri-ciri tertentu. Nah, sedangkan deviasi sosial atau perilaku menyimpang merupakan perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bertentangan atau menyimpang dari norma maupun nilai yang berkembang dalam masyarakat tersebut, atau tidak sesuai, tidak adanya kesinambungan antara aturan yang telah dibentuk dalam kelompok sosial masyarakat dengan yang dilakukan oleh seseorang tersebut, maka itu dapat dikatakan dengan deviasi sosial. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah dan janggalnya, saya sebagai perwakilan kelompok mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.